Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Lunia Dembi Tamar dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya salah satu mahasiswa Universitas Wina Sumba. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang sel hewan dan sel tumbuhan serta bagian-bagiannya. Nah sebelum itu kita tahu dulu pengertian dari sel hewan. Nah, sel hewan adalah salah satu bagian dari kelompok sel eukariotik yang memiliki DNA dan inti sel dan dikelilingi membran inti bernama nukleus. Nah, ada bagian-bagian dari sel hewan. Yang pertama ada membran sel, yang kedua ada sitoplasma, yang ketiga ada retikulum endoplasma, yang keempat ada mitokondria, yang kelima ada mikrofilamen, yang ketujuh ada lisosom, yang kedelapan ada periksisom atau badan mikro, terus ada sentriol, kemudian ada ribosom, ada mikrotubulus, ada badan Golgi, ada nukleus, dan ada membran inti. Nah, kemudian kita beralih ke sel tumbuhan. Pengertian dari sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan hingga menghasilkan buah. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat bagian-bagian dari sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh hewan, yaitu yang pertama ada sel membran, yang kedua ada dinding sel, yang ketiga itu ada kloroplas atau pemberi warna hijau pada tumbuhan yang membantu dalam proses fotosintesis. Nah, yang keempat ada vakuola, di mana vakuola ini sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan air. Pada dasarnya, sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sehingga ada makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel. Tentunya kalian masih ingat kan materi di semester 1 tentang Kingdom Monera, bahwa Kingdom Monera ini hanya terdiri dari satu sel. Mengapa satu sel saja sudah bisa hidup? Karena pada dasarnya sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh, dan berkembang. Selain itu, sel juga tangkap terhadap lingkungan serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya, sehingga satu sel saja sudah bisa hidup. Tetapi kalau kita manusia itu terdiri dari jutaan sel. Jadi ada makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau disebut uniseluler, dan ada makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel atau disebut multiseluler. Berdasarkan membran inti sel, sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan yang kedua adalah sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang inti selnya belum memiliki membran inti atau tidak diselubungi oleh membran inti. Biasanya sel ini dimiliki oleh Kingdom Monera. Masih ingat kan materi semester 1? Yang kedua adalah sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang inti selnya sudah memiliki membran inti atau intinya sudah diselubungi oleh membran inti. Biasanya sel ini dijumpai pada kingdom selain Kingdom Monera, yaitu Kingdom Protista, Kingdom Jamur, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Mengapa sel mampu menjalankan semua fungsi kehidupan? Karena ternyata di dalam sel itu terdapat bagian-bagian sel. Jika diamati dengan menggunakan mikroskop, maka bagian-bagian sel itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah membran sel, berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel dan sebagai jalan untuk pertukaran zat di dalam sel. Yang kedua adalah inti sel, berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan di dalam sel. Dan yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan yang di dalamnya terdapat beberapa organel sel.
Nah, sekarang kita lihat organel-organel apa saja sih yang terdapat dalam sitoplasma. Yang pertama adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai penghasil energi. Yang kedua adalah retikulum endoplasma kasar atau disingkat juga dengan RE. Biasanya organel ini berupa membran yang berlipat-lipat yang berfungsi tempat melekatnya ribosom. Nah, ribosom ini ditandai dengan bagian yang berupa titik-titik. Yang ketiga adalah retikulum endoplasma halus. Organel ini berupa membran yang berlipat-lipat tanpa adanya ribosom. Berfungsi untuk sintesa lemak dan metabolisme karbohidrat. Kemudian bagian yang keempat adalah ribosom yang berfungsi untuk tempat terjadinya sintesa protein. Kemudian yang kelima adalah badan Golgi. Badan Golgi ini tempat terjadinya ekskresi sel atau tempat transportasi sel. Organel yang keenam adalah lisosom. Organel ini berfungsi sebagai organ pencernaan intraseluler karena banyak mengandung enzim hidrolitik. Organel yang ketujuh adalah sentriol. Berfungsi sebagai tempat pembelahan sel dan biasanya terdapat pada sel hewan. Organel yang kedelapan adalah vakuola, yaitu tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Lantas apa sih perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan? Pada sel hewan dijumpai adanya sentriol yang berfungsi untuk terjadinya pembelahan sel. Sementara pada sel tumbuhan tidak dijumpai adanya sentriol. Kemudian yang kedua adalah pada sel hewan terdapat lisosom. Tadi sudah dijelaskan bahwa lisosom ini adalah organ pencernaan intraseluler di dalam sel. Sementara pada tumbuhan tidak terdapat lisosom karena tumbuhan memperoleh makanan dengan cara melakukan fotosintesis. Perbedaan yang ketiga adalah pada organel vakuola. Pada sel hewan, vakuola jarang dijumpai. Kalaupun ada, biasanya ukurannya lebih kecil bila dibandingkan dengan vakuola tumbuhan yang ukurannya jauh lebih besar. Mengapa demikian? Karena tumbuhan melakukan fotosintesis, sehingga dia membutuhkan tempat ruang yang lebih besar untuk menyimpan cadangan makanan hasil fotosintesis tersebut. Pada sel tumbuhan dijumpai adanya dinding sel yang melapisi bagian membran luar dari sel, sehingga sel tumbuhan itu umumnya kaku atau bentuknya tetap. Sementara pada sel hewan tidak dijumpai adanya dinding sel, sehingga sel hewan mempunyai bentuk yang tidak tetap. Dan perbedaan yang terakhir adalah pada organel plastida, yaitu tempat terjadinya fotosintesis, karena di dalam plastida ini mengandung kloroplast yang berisi klorofil, yaitu untuk terjadinya fotosintesis. Sementara pada sel hewan tidak dijumpai adanya plastida,